Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pembunuh pensiunan guru di Karanganyar ditangkap, apa motif pelaku? Apa komentar Joko Widodo usai Presiden Prabowo mereshuffle sejumlah menteri yang pernah menjabat di masa pemerintahannya? Cobain kuliner legendaris di tepi Sendang, daerah Klaten, nasi yuyu alias nasi kepiting air tawar dengan sambal hijau. Sejumlah menteri di era pemerintahannya kena rombak. Presiden ke-7 RI, Joko Widodo buka suara. Jokowi menyebut pergantian menteri merupakan hak prerogatif presiden. Terkait pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudi Sadewa, Jokowi menyambutnya secara positif. Presiden ke-7 Joko Widodo tidak berkomentar banyak menanggapi reshuffle di Kabinet Merah Putih yang dispekulasikan untuk menghapus menteri-menteri dari masa pemerintahannya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu hanya menegaskan perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Sedangkan terkait pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudi Sadewa, Jokowi menyambut secara positif. Kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguat. Saya artinya pasar bisa menerima itu. Sementara usai menjabat sebagai Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudi Sadewa menyebut kondisi ekonomi Indonesia akan berbeda dalam 2 bulan dari sekarang. Berbagai paket stimulus ekonomi disiapkan pemerintah untuk mendorong kinerja perekonomian domestik. Belum kita hitung, yang jelas kita balikan dulu arah ekonomi. Begitu arah ekonomi balik, semua akan sektor juga akan bergerak. Nanti 2 bulan dari sekarang gambarnya akan beda. Anda akan lihat kondisi ekonomi yang berbeda dari sekarang. Kalau sekarang saya bilang, Anda akan bilang, wah lu terlalu optimis tuh, karena lagi susah semuanya. Tapi enggak, 200 triliun sore ini udah masuk ke sistem, itu akan mendorong ekonomi juga. Dalam kebijakan barunya, dana sebesar total 200 triliun rupiah disalurkan di 5 bank plat merah. Tujuannya untuk menciptakan likuiditas di sistem finansial dan menggerakkan perekonomian. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Salah satu evaluasi usai demo yang berakhir ricuh akhir Agustus kemarin adalah mereformasi institusi Polri. Apakah termasuk mengganti Kapolri? Karena kini mulai berhembus lagi kabar Kapolri akan diganti. Kapolri akan diganti kembali jadi bahasan. Mungkinkah ini terkait rencana pembentukan tim reformasi kepolisian, hasil pertemuan Presiden dengan sejumlah tokoh yang tergabung dalam gerakan Nurani Bangsa? GNB memang tidak khusus mengusulkan pergantian Kapolri, melainkan pembenahan utuh. Namun di masyarakat, bahasannya berkembang menjadi Kapolri akan diganti. Wakil Ketua DPR saat dikonfirmasi juga menyebut belum ada surprise pergantian Kapolri ke DPR. Desakan Listio Sigit mundur sebagai Kapolri mencuat usai tewasnya pengemudi ojek online dan sejumlah kericuhan pada akhir Agustus lalu. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Untuk freelancer dan pengemudi ojek online, siap-siap akan ada skema baru iuran BPJS Ketenagakerjaan. Bukan ditambah, tapi akan didiskon. Fasilitas jaminan sosial bagi pekerja seperti kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, hingga kematian. Ternyata belum sepenuhnya dimiliki para pekerja, termasuk tidak semua pengemudi ojek online. Data BPJS Ketenagakerjaan menyebut, hingga Mei lalu ada 1,7 juta pengemudi ojol yang belum memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan. Melalui paket stimulus perekonomian, pemerintah bakal menanggung separuh iuran BPJS Ketenagakerjaan pekerja lepas atau freelancer, termasuk ojol. JKM itu juga untuk didorong kepada pekerja lepas atau pekerja mitra, dalam hal ini ojol. Nah ini kita akan dorong juga, yang pemerintah kemarin memberikan bantuan untuk 50%
bayarnya. Nah ini nanti teknisnya kita sedang siapkan. Pemerintah juga menyiapkan sederet paket kebijakan ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat. Total ada 8+4, termasuk di dalamnya perluasan pajak penghasilan atau PPh 21% yang ditanggung pemerintah. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan, sebuah SMA di negeri di Brebes menerapkan pembelajaran luar kelas atau outing class di kawasan hutan kota. Tujuannya agar siswa tidak hanya belajar secara akademik tetapi lebih ke kontekstual dalam memahami sesuatu lewat buku cerita. Belajar tak harus di balik dinding, seperti siswa SMA Negeri 2 Brebes. Mereka bisa belajar di kawasan hutan yang berada di lingkungan sekolah. Saat bel sekolah berbunyi, siswa bersama-sama jalan ke kawasan hutan sekolah untuk mengantre di kafe. Bukan buat jajan, tetapi buat memilih buku bacaan. Setelah itu mereka tinggal memilih titik yang paling nyaman untuk baca buku pilihan mereka. Pembelajaran di luar kelas atau outing class ini disukai para siswa karena suasananya berbeda dan nyaman. Mungkin lebih fokus soalnya lebih fokus, terus juga suasananya baru, habis itu udaranya juga mungkin. Rileks enggak Mbak dibanding di rileks ya? Iya, Di sini rileks karena enak, di luar Pak, jadi rileks. Biasanya diskusi tentang apa ini kalau? Paling tugas sih Pak, ya tugas-tugas. Pihak sekolah sengaja meluangkan waktu belajar di luar kelas untuk menumbuhkan ruang imajinasi dan kreativitas yang lebih luas. Rindangnya pepohonan dan udara yang sejuk dinilai bisa memotivasi siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Apalagi jarak tidak jauh dari sekolah. Ini terinspirasi karena kita punya lahan yang luas ya, lahan yang luas. Kemudian tadinya ini hutan yang tidak terintervensi apapun, masih hutan betul-betul. Kemudian saya punya pemikiran membuat suasana lebih berbeda daripada tidak hanya sekedar anak belajar di dalam ruangan, tapi saya gunakan untuk alternatif outing class. Bagaimana anak bisa berdiskusi atau belajar apapun di ruangan ini. Makanya saya sediakan ruang untuk nyaman, sediakan kafe dan juga ada pojok baca di situ. Dengan inovasi ini diharapkan bisa memberi pengalaman belajar yang menyenangkan bagi siswa karena pendidikan tidak hanya secara akademik tetapi juga secara emosional, spiritual, dan sosial yang bisa didapat dari lingkungan dan buku. Ingat apa yang pernah diucapkan Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Membaca adalah jendela dunia, tetapi tidak hanya itu. Membaca juga adalah kunci yang dapat membuka pintu-pintu rahasia ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Sugiartono melaporkan dari Brebes.